Menurut kamu, seberapa penting sih mengatur keuangan itu? Menurut aku, kita sebagai seorang perempuan ya, penting banget sih untuk mengatur keuangan gitu. Karena yang pertama, mungkin ketika kita belum menikah gitu ya, kita bisa tahu gitu seberapa besar sih pengeluaran kita gitu setiap bulan. Dan kita juga bisa menyisihkan gitu penghasilan kita untuk menabung ke depannya, sehingga ketika kita udah terbiasa mengatur keuangan saat masih single gitu ya, pada saat nanti kita menikah gitu, itu akan jauh lebih mudah mungkin ya untuk kita bisa mengatur keuangan keluarga kita gitu, karena pasti untuk spendingnya itu akan jauh lebih besar gitu daripada di saat kita sendiri. Jadi kita harus belajar gitu mulai dari sekarang, dimana kalau kita masih single ya kita harus pintar-pintar gitu untuk mengatur keuangan kita sendiri. Tadi kan kamu udah coba jelasin ya ke aku, ternyata sebagai seorang perempuan gitu ya, sebagai seseorang yang mungkin udah dewasa gitu, kita tuh penting banget ya ternyata untuk mengatur keuangan kita. Nah, mungkin yang mau aku tanyain, menurut kamu sendiri ada gak sih tips and trick gitu ya mengatur keuangan ala kamu? Itu gimana sih? Oke, sebenarnya kalau dari aku sendiri masih belajar ya, jujur gitu. Nah, kalau untuk mengatur keuangan dari aku sendiri, tipsnya adalah yang paling pertama itu kita harus mencatat pemasukan dan pengeluaran kita sekecil apapun itu gitu. Jadi kan setiap bulannya kalau kita udah ada pemasukan gitu, kalau udah yang bekerja, kita catatlah pemasukan kita berapa sih di bulan ini gitu. Nah, kemudian setiap pengeluaran setiap harinya itu harus dicatat gitu. Sekecil apapun itu, entah kita beli gorengan, bayar parkir kayak gitu, even kita mengeluarkan hanya 1.000-2.000 rupiah, itu harus dicatat gitu menurut aku. Nah, setelah kita udah mulai nih mencatat, udah terbiasa mencatat gitu dalam 1 bulan gitu ya, kita akan jadi tahu, oh pengeluaran kita untuk makan sekian, oh pengeluaran kita untuk bayar kos-kosan misalkan, untuk kasih orang tua, untuk transportasi, untuk beli skincare gitu, itu udah tercatat gitu kan ya. Kita jadi tahu range-nya itu berapa gitu. Baru di bulan selanjutnya ketika kita udah mendapatkan pemasukan gitu ya, udah mendapatkan gaji, kita mulai plottingin tuh dari awal. Oke, uang makan aku sekian, uang untuk transportasi sekian, uang untuk kos-kosan sekian, uang untuk kasih ke orang tua sekian, dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah itu kita mulai sisihkan tabungan. Ingat ya, sisihkan, bukan yang tersisa gitu. Jadi dari awal aku udah nge-mindsetin diri aku sendiri sih, nabung itu harus disisihkan, bukan uang yang tersisa gitu. Jadi misalkan di bulan ini aku mau menabung 500.000, maka di awal saat aku gajian gitu ya, 500.000 itu harus aku sendiriin dulu. Aku ibaratnya langsung aku masukin ke tabungan gitu, atau ke invest. Baru uang sisanya misalkan ada tersisa gitu ya, dari selain kebutuhan primer itu tadi, kita bisa misalkan untuk jajan kayak gitu ya, untuk makan bareng temen atau untuk jalan-jalan. Nah, di situ kita jadi tahu mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan tersier kita gitu. Utamakan untuk menabung ya, karena kita nggak akan tahu gitu ke depannya akan terjadi apa gitu ya. Mungkin kita akan butuh uang yang banyak suatu saat nanti. Nah, kita bisa mengandalkan uang tabungan kita gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih banget loh tadi tips and triknya. Mungkin dari kamu pribadi ya, ada gak sih tools-tools yang selama ini kamu pakai untuk kamu saving atau untuk kamu berinvestasi gitu? Soalnya aku udah setelah tadi kamu jelasin gitu, aku jadi pengen banget gitu loh untuk menerapkan itu gitu, biar aku juga bisa lebih aware sama masa depan aku ya pastinya. Ternyata mengatur keuangan itu sepenting itulah. Nah, kalau dari aku sendiri, aku biasa mencatat pengeluaran itu tuh pakai tools Notion gitu. Di awal aku masih nyatatnya itu tuh
manual gitu di notes HP biasa. Oh ya, aku hari ini beli makan berapa, bayar bensin berapa, misalkan untuk beli sabun misalkan berapa gitu. Aku benar-benar catat manual di awal gitu. Tapi semakin kesini aku semakin mencari nih kira-kira tools apa ya yang bisa lebih mudah gitu dan ada akumulasinya lah gitu setiap bulan. Nah, aku pakai Notion. Dari Notion tuh banyak banget template untuk pencatatan pengeluaran gitu ya. Jadi di situ aku bisa lihat dalam 1 bulan, oh pengeluaran aku untuk makan sekian, untuk transportasi sekian, untuk kebutuhan lain sekian gitu. Di situ udah ada rumusnya gitu, jadi terakumulasi lah pokoknya dalam 1 bulan itu tuh pengeluaran setiap pos-posnya itu berapa gitu. Nah, kemudian untuk menabung sendiri aku ada 2 sih, ada yang aku simpen di tabungan sendiri dan ada juga yang aku masukkan ke invest. Nah, di invest itu aku belajar dulu ya pastinya. Yang awal-awal tuh aku reksadana gitu, pakai bibit gitu. Cuman sekarang aku mulai belajar tentang saham. Nah, aku pakai aplikasi yang namanya Stockbit. Nah, di situ sih kita harus banyak belajar ya biar tahu apa aja sih tools gitu ya, atau aplikasi-aplikasi yang kita bisa buat untuk mencatat pengeluaran, untuk mengatur keuangan kita, untuk nabung dan lain sebagainya. Gitu sih kalau dari aku.